Nama aslinya tuh siapa sih Mas Rio? Aduh, Orang kan taunya Rio Motret, Rio Motret. sebenarnya yang tahu nama asli gue cuma orang yang pernah transfer. Dulu tuh pas lagi setiap liburan sekolah, itu kan pas timingnya barengan sama Jakarta Fair. Betul. Jadi tuh gue 1 bulan jadi SPB di situ, perusahaan panci gitu pernah. Nanti kadang-kadang jadi bisa juga baju kalau lagi pameran di mall. Di brand-brand yang berbeda gitu. Beda-beda. Jadi bisa, tapi yang langganan ini panci. Yang langganan. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung tinggi, ya kan? Asik biar kita bisa bikin mimpi yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one, sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu, karena kamu nomor 1. Penonton bayarannya hari ini udah tambah mahal lagi ya bayarannya ya. Dan seperti biasa, barengan sama gue Nino Kayam di sini, gue pakai outfit dari Blythe. Kenapa Blythe semua sih Kak dari kemarin? Karena emang di rumah gua isi lemarinya cuma ada Blythe doang. Bener gak? Bener. Nah, penonton bayarnya ngomongnya lebih banyak ya hari ini ya. Hari ini gue bakal ngobrol dengan tamu yang bakal berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1. Siapa sih yang gak kenal? Sampai dia bisa merubah nama panjangnya menjadi nama dan pekerjaannya. Rio Motret. Halo. Hai Mas Rio. Apa kabar? Nama aslinya tuh siapa sih Mas Rio? Aduh. Orang kan taunya Rio Motret, Rio Motret. Sebenarnya yang tahu nama asli gue cuma orang yang pernah transfer. Berarti hampir semua orang tahu karena semua orang pernah transfer Mas Rio dong. Wow. Iya, jadi emang kalau nama Rio itu sebenarnya nama rumah, lebih ke panggilan kecil sih Oke, sebenarnya. Rio tuh nama rumah, panggilan kecil. Nama panjang sendiri adalah? Aduh, Syahari. Oh, Rio Syahari. Oh, kita dapat infonya namanya Rio Wibowo ya Mas? Jadi gini, nama panjang yang resminya itu adalah Syahari Wibowo. Oh, justru gak ada Rio. Gak ada Rio-Rionya. Jadi Syahari, Ini kayak baru pertama Rio kali nih gitu gue ya. bilang. Ya terus karena dari baby dipanggil di rumahnya Rio, memang nama kecil. Keterusan. Kan kadang-kadang ada orang nama kecilnya tuh kayak bertolak belakang banget sama nama aslinya kan. Jadi keterusan. Salah satunya lo ya. Salah satunya gue. Sebelum kita ngobrol, kita akan membuka perbincangan hari ini dengan sebuah games. Wow. Gamesnya This or That. Kaget ya? Kok ngomong apa-apa udah games Baru mulai gitu kok ya? udah games. Tolong salahin timnya. Ini tinggal pilih aja dari 2 pilihan, pilih salah satu ya. Untuk seorang fotografer ini biasanya identik sama warna juga kan Mas Rio. Lu termasuk orang yang lebih milih black and white atau color? Black and white. Oh ya? Kenapa? Aman aja sih. Karena ya gue juga setuju sih. Setiap foto yang ngambil tone-nya black and white tuh kayaknya menyimpan cerita yang lebih dalam gitu ya. Jadi kalau black and white itu sebenarnya lebih lebih timeless. Iya betul, timeless. Terus udah pasti kalau walaupun kita misalnya foto warnanya salah atau mungkin kadang-kadang kan kayak white balance salah atau color tone-nya salah, di black and white-nya udah semuanya udah jadi bagus gitu. Makasih ya Mas Rio barusan ngasih penjelasannya bukan dengan bahasa manusia ya. White balance ya, walaupun bahasa Indonesia saya ngerti Ya, sih. kadang-kadang- Kurang lebih bisa lah. Kadang-kadang Bisa gitu kan kalau kita lagi foto lagi Ngira-ngira. buru-buru salah nih gitu. Udah black and white aja udah pasti bagus. Udah pasti gitu. bener tuh ya. Oke. Yang kedua, walaupun gue tahu lo lebih sering foto studio kan, tapi lo sebenarnya lebih milih outdoor atau indoor sih? Outdoor. Tuh kan. Kenapa? Karena cahayanya gak perlu nyewa lampu ya? Nggak perlu bawa lampu. Bener, gak perlu keluar duit buat beli lampu. Iya. Terus disediainnya lumayan panjang lagi dari terbit sampai terbenam kan. Betul. Lo tapi kenapa lebih sering foto indoor? Karena kebutuhan kali ya? Karena pandemi. Kalau gak mah aku juga keliling-keliling sih gitu. Sebenarnya lebih enak gitu bisa sambil jalan-jalan ya. Berikutnya, lebih milih face atau body? Face. Face. Ya karena emang Mas Rio kebanyakan emang foto close up gitu ya. Iya. Kepuasan pribadi atau kepuasan klien? Klien. Gitu ya Mas ya? Kepuasan Lo klien kan di pasti atas punya segalanya. idealisme tersendiri juga dong dalam memotret. Idealisme ada, cuman kan namanya klien biasanya mereka punya imajinasi sendiri. Betul, Atau mungkin punya punya ekspektasi. dan konsep sendiri. Jadi biasanya aku lebih pentingin kepuasan klien. Pernah gak ketemu sama klien yang rebek banget walaupun lo udah berikrar sendiri barusan adalah kepuasan klien itu adalah yang nomor 1 gitu. Tapi lo sampai gedek gitu kayak ini kok kenapa gak kelar-kelar sih? Lo gak puas-puas gitu. Enggak pernah sih. Nggak pernah ya? So far baik semua. Tuh berarti kalau lo pengen dapat yang sesuai ekspektasi langsung kontak person manajernya di mana? Ada di bio Di sini. Instagram ya? Bio Instagram ada Iya, ya? ada. Oke, itu dia game This or That kita Permisi. bersama Selamat malam. Ada paket buat Kak Nino. pengen bikin pas foto bukan sama beliau ya. Kemahalan. Ini Silakan. terima kasih ya paketnya ya. Permisi. Jadi thank you. Jadi
Sebelum kita ngobrol lagi, Mm-mm. kita punya surprise nih buat Mas Rio. Sesuatu yang berhubungan sama perjalanan hidupnya Mas Rio. Apa tuh? Wah, gue dibeliin kamera baru, yes. Tolong jangan terlalu berekspektasi ya. Oh gitu ya. Apa ya itu ya? Coba dibuka. Wow. Panci dan ada stikernya loh Mas Rio. Jangan Panci lupa. dan sendok. Ada stikernya. Di belakang sini. Oh. Kenapa ini? Lumayan ya researchnya ya. Lumayan. Ingat gak Mas sama panci? Ingat. Ada pengalaman menarik apa bersama sebuah panci? Karena kan lo harusnya gearnya tuh kamera gitu. Kok Iya, tiba-tiba iya. datang panci? Kirain gue chef nih. Enggak. Jadi Mungkin lo pernah ikutan ajang. Jadi dulu tuh pernah sih jualan, bukan jualan, jadi bantu jadi sales boy-nya. SPB ya? SPB-nya apa perusahaan panci gitu pernah. Di Pas- Jakarta Fair emang? Di Jakarta Fair. Jadi dulu tuh pas lagi setiap liburan sekolah, itu kan pas timingnya barengan sama Jakarta Fair. Betul. Jadi tuh gue 1 bulan jadi SPB di situ. The whole month. Iya, lumayan duitnya buat jajan. Waktu itu belum mencoba untuk motret-motret? Belum, itu startnya dari SMA itu. Oke, Jadi SMA. setiap liburan SMA tuh pasti jadi SPB di Jakarta Fair. Apa makna yang lo sekarang inget tentang perjuangan lo waktu jadi SPB? Panci ini yang masih melekat dan masih bisa lo aplikasikan ke kehidupan lo setelah lo jadi seorang Rio Motret gitu. Eh mungkin yang masih tersisa di ingatan gue adalah ternyata tuh nyari duit itu susah. Iya. Karena untuk menjual sebuah panci aja yang ibaratnya nggak terlalu mahal. Yang dibutuhin sama Kayak banyak di semua orang rumah gitu pasti ya. ada panci, ibu-ibu semua pasti demen panci. Tapi tuh pada saat kita jual nggak semudah itu gitu. Nawarinnya susah banget, harus dijelasin sampai detail. Nih pancinya begini, nggak bisa karatan atau segala macam gitu. Itu pun juga Udah biasanya berbusa, udah bagus. nggak dibeli juga. Biasanya mereka gini, ntar saya putar dulu ya, gitu. Oke. Ntar balik lagi gitu. Emang rata-rata gitu alasannya ya, sosok nanya. Terutama kalau kita datang ke outlet brand-brand yang mahal sekali ya. Biar keren nanya-nanya, ntar saya muter-muter dulu ya. Padahal sebenarnya bukan dari dikasih tahu harganya kita tahu kita nggak mungkin beli. Udah deg-degan gitu ya. Nah terus dari panci kenapa tiba-tiba, nggak kenapa juga. Gimana ceritanya akhirnya bisa terjun ke dunia fotografi? Sejak kapan Sebenarnya sih? masuk dunia fotografi itu kan dari awal masuk kuliah. Jadi Di mana abis lu SMA itu Mas Rio? masuk di Untar. Untar, oke. Jadi abis dari SMA yang jadi SPB ini masuk ke Untar ambil DKV. Oke, desain Nah. komunikasi visual ya. Di DKV itu emang ada mata kuliah fotografi di semester kedua. Nah dari situ udah langsung jatuh cinta. Oh iya, gue juga di kafe dulu Mas. Serius. Serius, lu angkatan berapa? Umurnya ketahuan deh. Tenang aja, gue juga udah tua kok. 2003. Oke. Lu berapa? Alhamdulillah masih mudaan gue. Guys, dari kemarin di interview muda-muda banget soalnya. Gue 2006 UPH. Oh. Gue di kafe oke. juga dulu. Makanya gue juga tahu ada kelas fotografi juga. Oke. Tapi waktu gue baru masuk kelas fotografi, kemudian gue cabut dari kuliah. Nggak Oh, nerusin. Oh. Kenapa gak suka? Apa ya maksudnya gue, kayak jadi gue yang diwawancara ya. Kok jadi kebalik gue, jadi gue yang nanya. Nggak gitu nyaman sih gue sama suasana kelas gitu. Gue emang. Oke, kita balik ke Mas Rio aja. Oke. Karena namaku bukan Dino Motret. Waktu awal berkarir jadi fotografer, katanya nih, dan ini sih sebenarnya story banyak orang ya, Yeah. sempat nggak dibayar udah pasti. Nggak dibayar pasti, awal-awal kan mesti bikin portfolio dulu. Jadi motretin temen sendiri. Terus malah ada juga kita bayar model untuk dihuntingin bareng gitu. Jadi kayak kita motret rame-rame. Ya dari situ kan kita dapat portfolio. Betul. Dan hasilnya bisa banyak belajar dan bisa jadi contoh untuk nanti kita jualan. Benar, jadi karena fotografer tuh pasti harus ada contohnya ya, gimana caranya lu bisa percaya seorang fotografer fotonya bagus kalau lu nggak pernah motret. Benar. Gitu kan. Bayaran pertamanya Mas Rio berapa sih? Bayaran pertama itu kalau yang resmi banget dibayar itu 50.000. 50.000 rupiah. Untuk berapa? Banyak banget. Dapatnya 100 foto kali kalau nggak Yang salah. bener. Berarti lo kalau misalnya kita bagi ya, satu foto itu nilainya 500 rupiah. Bener. Jadi untuk edisi bulan Ramadan kali ini Rio Motret pengen bikin diskon gede-gedean nih guys. Jadi kesempatan lo untuk bisa dapetin banyak sekali shot dari Rio Motret. Mau gak coba balik 500 rupiah per itu? Kalau boleh jangan ya. Gak apa-apa, kali-kali mah. Cuman memang Charity. charity. Jadi emang waktu itu aku ininya bukan mau dapat uangnya, tapi lebih ke pengalamannya sih. Ya, Jadi ya, dengan ya, 50.000 itu kan banyak yang mau foto sama aku kan gitu.
Nah dari situ deh. Coba taruhlah waktu itu foto beberapa kali dibayar 50.000. Sementara fotografer itu kan gearnya kamera yang bisa dibilang bukan barang murah. Iya. Iya kan? Hmm. Lo masih ingat gak sih perjuangan lo beli kamera pertama? Ya itu dia, beli kamera pertama itu adalah hasil dari jadi sales boy. Justru dari Panci. Iya, dari Panci. Jual Sebenarnya- beli kamera. Sebenarnya bukan Oh berarti Panci emang aja. bener-bener banyak ya hasilnya ya. Jadi bukan Panci aja. Kalau kadang-kadang kalau lagi ada kan namanya kayak sales boy gitu kan, SPB, SPG gitu kan saling-saling kasih info kan. Mhm. Nah nanti kadang-kadang jadi bisa juga baju kalau lagi Oh, pameran di mall. Di brand-brand yang berbeda gitu ya? Beda-beda. Jadi Oke. bisa, tapi yang langganan ini Panci. Yang langganan. Ya lumayan, jadi nabung dari situ bisa beli kamera. Tapi itu ngelatih kemampuan public speaking lo juga gak sih? Karena menurut gue ya, gini fotografer itu kan biasanya kan orang yang fokus banget ya. Mm-mm. Banyak juga fotografer yang kayaknya tuh nggak gampang ngobrol sama orang. Iya. Tapi kan lo enggak nih. Mm-mm. Lo kan sebenarnya luas banget ngobrolnya. Itu salah satu hal yang lo bisa sadarin waktu lo jualan Panci ini gak sih? Bener, awalnya memang malu kan Mm. kalau jadi SPB gitu. Tapi lama-lama karena kita harus ada target juga kan. Jadi kan cara kita ngomong sama orang itu Iya. kan juga membuat Nge-present foto, Iya, nge-present project, apa namanya konsep gitu kan pasti kan penting juga kan? bener. Jadi dari sini lumayan dapat bekal sih Iya. buat apa namanya buat peres. Sampai dulu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Panci, fotografer, udah 2 profesi lo jalanin. Tapi sebenarnya ada gak sih di bayangan lo, kayaknya kalau gue banding setir profesi nih gak jadi seorang fotografer lagi. Apa kira-kira yang bakal lo ambil profesinya? Dulu pengen banget jadi tour guide, tour Tour leader, guide? tour leader. Emang Karena lo awalnya. suka jalan-jalan. Suka traveling. Kalau enggak mungkin masak. Masak. Balik ke Panci Balik ke lagi. Panci lagi. Di Masak antara Indomie. sekian banyak destinasi jalan-jalan, di mana destinasi favorit lo? So far sih yang memberi pengalaman seru itu Iceland, seru. Turki, Turki udah dibuka tuh mas. iya. Tapi belum berani. Dan lo pengen jadi tour guide dimanapun, berarti kan lo harus belajar bahasanya. Lo sudah mencoba belajar bahasa asing berapa banyak? Kalau yang paling bisa masuk ke otak gue tuh kan bahasa Mandarin. Terus dikit-dikit Jepang, dikit Jepang banget. bisa? Oh iya? Kebanyakan nonton film. Oh lo belajarnya dari anime gitu? Enggak, bercanda. Oh film yang di Buramin itu? Terus Kalau itu gue juga bisa nyontohin soalnya gampang. Cuma Nggak ada 2 kata. kata-katanya. Iya. Nggak apa-apa nggak usah. Ada juga nggak berkata sih. Kayak gitu kan. Cegukan maksudnya guys. Jangan mikir ya jorok, gitu. ya. Mungkin karena sering ke sana, Ya. kayak Lu suka banget Jepang juga? sering ke Jepang banget karena kan Oh, motret di Jepang tuh sering banget, hampir kayak setahun tuh bisa 3-4 kali gitu. Oke. Jadi pas lagi spring biasanya atau lagi autumn itu pasti Orang mah kesana. gak heran ya kalau misalnya seorang Rio Motret sering ke Jepang karena emang pekerjaannya moto. Terus udah gitu di Jepang 3-4 kali normal ya. Gue sama lagi sama lo. Setahun bisa 3 sampai 4 kali ke Jepang. Ngapain punya pacar di situ? Aduh, mas ngomong I love you-nya aja ribet mas kalau Oh iya, sama bener. pacar di sana. Bener. Nah, karena gue suka banget aja sih. Gue suka suasana Jepang, gue cocok sama makanannya. Terus gue juga suka Jepang itu masih sangat Asia, tapi winternya tuh menyenangkan sekali. Iya, benar. Jadi dari situ, dari traveling buat photoshoot itu lumayan dapat bahasa sedikit-sedikit lah. Oke. Terus Paris kan lumayan sering. Ya. Jadi kalau dengar orang ngomong kita ngerti, tapi kalau disuruh ngomong susah belibet. Iya, Paris, Prancis susah banget bahasanya ya. Nah, kalau cari ide buat bikin konsep foto nih, lo kan selalu punya konsep foto yang oke ya. Itu biasanya tuh lo perlu research mendalam itu kayak gimana sih Mas Rio? Kalau buat konsep foto biasanya kita ngobrol dulu nih Sama sama klien. atau orang yang akan kita ajak foto. Iya. Lo lagi pengen punya imajinasi apa sih gitu. Karena kan kalau kayak gue udah terlalu banyak foto dengan konsep-konsep berbeda. Kalau misalkan ngulang lagi kan juga Iya, males iya, kan paham, gitu. ya. Jadi mendingan gue dengar dulu, lo maunya kayak gimana sih gitu. Setelah gue dengar dari dia, oh kayak gini lagi. Baru kalau misalkan emang udah bosan gue Baru twist, baru iya. kasih Tapi, arahan gitu. Mau gak kalau diginiin gitu. Iya, kalau misalkan Ya. ini udah pernah dibikin sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan sesuatu yang baru, biasanya akan gue coba usahakan. Oke. Bener gak sih mas, fotografer tuh biasanya kalau foto buat pre-wedding atau buat wedding tuh harganya berapa kali lipat lebih mahal? Wedding, oke sih. Wedding sebenarnya industrinya bagus. Tapi karena ini sekarang lagi pandemi aja, jadi lagi kayak sempat mati suri lah setahun. Ya karena emang gak boleh Iya. dilakukan kan. Bener. Tapi sebenarnya lebih enak lagi komersial.
Itu lebih gede lagi ya? Iklan ya, lebih Oke. gede. Nah kalau pre-wedding, lo juga sering kan fotoin orang pre-wed, Yes. ya kan? Itu kan pasti banyak tuh maunya tuh, ya kan? Ina ini, Ina itu. Biasanya kan ya pasangan itu adalah raja dan ratunya gitu. Iya. Klien paling menyebalkan, gak usah disebut namanya. Itu memberikan permintaan atau request seperti apa? And how you deal with it? Sebenarnya bukan menyebalkan sih. Klien kan memang punya kayak yang tadi gue bilang imajinasinya antik-antik ya. Jadi pernah ada. ini contoh ajaib ya. Coba. Ini contoh ajaib salah satunya. Sebenarnya ini orang terkenal juga, terkenal banget. Jadi Aduh, makin penasaran. Udah boleh di-spill aja. Ini gue sebut aja langsung kalian tahu kok. Jadi dia pengen bikin konsepnya itu Pai Sucen sama gladiator. Pasti pada tahu. Pak Sucen sama gladiator siapa? Coba. Ada yang bisa menjawab? Yuk, 50 ribu. Tahu kan? Gak tahu. Wah penontonnya juga gak tahu. Jadi pernah waktu itu pre-wedding sebut aja lah. Sebutnya Vicky sama Kalina. Jadi Oke. mereka tuh punya ide waktu itu pas ngobrol sama gue lagi serius-serius. Gue pengen konsepnya gladiator sama Pai Sucen. Itu padahal sebelum ngomong itu semuanya konsepnya masih oke nih ya. Justru belum ngomongin konsep kan. Oke. Begitu dia ngomong gue langsung serius loh. Gue bilang gladiator. Terus emang badan lu jadi? Gue bilang gitu. Enggak bro, dia bilang. Oh oke. Itu kan challenging juga ya. Iya, Karena iya. kan aku mikirnya tuh kalau gladiator itu pasti orang yang berotot. Iya. Badan gede gitu. Ini enggak. Ternyata mereka punya makna sendiri sih dari konsep itu. Jadi Dan akhirnya udah dilakukan beneran? lakukan. Oke. Cuman ya yang penting dia puas. Terpublish gak sih? Publish ada di Publish ya? Instagram Oke, gue. langsung cek kalau pengen lihat hasil fotonya gladiator dan juga Pai Sucen. Cuma di fotonya Rio Motret bisa ketemu tuh. Nah, lo juga pernah gak sih? Itu kan salah satu pekerjaan yang permintaannya ajaib, tapi orangnya lo kenal. Jadi kayak lo bisa nge-handle itu dan fun aja gitu kan karena teman. Tapi kalau misalnya yang bener-bener pure client gitu ya, pernah gak ada pekerjaan lo yang turn out jadi disaster banget? Sebenarnya nggak disaster banget sih, tapi pernah sih kayak dia ekspektasinya mungkin terlalu berlebihan. Sedangkan gue sendiri punya standar di mana gue nggak mau editing terlalu berlebihan sampai kayak palsu gitu ya? Palsu anime atau something like that gitu. Kalau sampai anime emang bener-bener kartun dong. Iya bener, ada yang maunya sampai bener-bener dieditnya sampai parah banget gitu. Yang nggak berpori-pori gitu ya? Terus kayak ditambah-tambahin sesuatu gitu. Terus setelah gue udah kerjain sebaik mungkin gue kasih lihat ke dia. Masih kurang nih dia bilang, tambahin lagi dong ini, tambahin kupu-kupu, tambahin apa. Waduh gue bilang nanti nih jadi ya, maksudnya kalau dalam standarnya gue bakalan jadi norak nih gitu. Mungkin ada kayak gitu, jadi akhirnya kayak agak sedikit marah gitu. Cuman mungkin kalau dia nonton lagi, dia lihat lagi foto itu sekarang mungkin dia baru ngerti ya? Dia baru gini, untung waktu itu si Rio gak bikin kayak gitu ya ternyata. Oh lo akhirnya tetap konsisten? Akhirnya gue tetap konsisten karena gue bilang, kita nggak bisa lebih dari ini karena nantinya akan jadi jelek. Gitu. Gue balik ke omongan lo tadi sebelumnya kan lo bilang bahwa klien adalah raja lah ibaratnya kan kepuasan klien. Tapi tetap aja ya ada batasannya. Bener, karena itu karya lo gue gitu. nggak bisa nggak sanggup lagi untuk ngerjain lebih dari itu. Ya, pada akhirnya walaupun itu fotonya dia, tapi yang bikin kan lo gitu. Itu kan bakal jadi portfolio tambahan lo. Kayak lo kok anime gitu. Iya makanya takutnya nanti kan kayak orang bilang loh kok Rio motretnya hasil fotonya kok norak sekali ya gitu. Takutnya gitu doang. Iya. Nah lo tuh juga kemarin sempat bikin ini kan, pameran foto. Iya. Alkisah. Itu banyak orang bilang dan begitu pun juga dengan yang ditulis di sini. merupakan pameran karya yang paling ambisius dari seorang Rio. Boleh dibilang gitu karena prosesnya 2 tahun sih. 2 Jadi tahun. itu kan 2015. Gue itu udah planning dari 2013. Oke. Which is sebenarnya 2015 itu gue pengen celebrating 10 tahun karya gue di dunia fotografi. Iya. Tapi udah gue planning dari 8 tahun. Jadi pas 8 tahun udah gue planning untuk 2 tahun ke depan. Makanya lumayan lama. Dan itu kan karena kolaborasi sama seleb-seleb besar. Jadi tuh ngasih taunya tuh pelan-pelan banget gitu. Halus-halus ya. Halus-halus. Gue mau bikin pameran nih. Mau gak ikut join 1 dapet. Jadi gue kumpulin dulu sampai akhirnya 60, hampir 70 lah. 70 foto. 70 artis. 70 artis. Dan akhirnya menghasilkan berapa karya foto? 24 foto. 20. Karena itu kan cerita rakyat. Karena cerita rakyat itu kan kayak ada pemeran ini dan pemeran itu kan. Jadi satu frame kadang-kadang bisa ada yang dikompal gitu ya. bisa lebih dari 3 orang. Ada juga yang 5 orang gitu. Nah ngomong-ngomong soal seleb nih Mas Rio. Lo kan sering banget ya motret seleb ya. Siapa seleb pertama yang lo foto? Dan bagaimana ceritanya? Seleb pertama Ririn Ekawati. Oke. Cantik ya. Cantik. Jadi pertama kali kenal Ririn itu 2007. 2006 akhir apa 2007 awal. Itu dia ngontak gue dari Friendster zaman dulu. Ya ampun.
Sekarang apa website ya, bukan aplikasi Gak ya. tahu Website itu apaan, gue udah gak pernah buka udah lagi. nggak ada. Gak ada ya. Udah gak ada, udah angus. Jadi Friendster itu dulu ke media gue buat jualan. Gue punya kayak 3-4 account. Iya, dulu kan soalnya batasan temennya tuh cuma 5.000. 5.000. Jadi Rio Motret 1 full, Iya, Rio Motret 2 full. 3 full, 4 full gitu kan. Nah dari situ Ririn ngontek karena dia Lewat ngeliat. testimonial gak? Iya kan dulu kan Iya, testi kan namanya. testi, Iya kan? testi. Awalnya pasti testi dulu. Jadi Ririn itu ngontek karena ada teman dia yang motret sama aku, dia suka hasilnya. Oke. Nah dari situ dia lihat di karya aku di Friendster, terus dia kontak mau foto sama adiknya. Adiknya juga artis juga, Rini namanya. Nah ya udah pertama kali mereka berdua yang foto. Mereka berdua difoto dalam berdua. satu frame yang sama. Nah dari situ berangkat siapa artis pertama atau seleb pertama yang akhirnya ngontak lo lagi, tapi karena bener-bener kepengen banget difoto sama lo. Yang gigih banget nih, misalnya lo kan udah jadwalnya padat, kayak dia konsisten banget, nggak bisa pokoknya mau sama lo gitu. Maksudnya ada nggak yang kayak nunggu gitu. lama banget sampai bisa difoto sama lo? Ada yang kayak gitu waktu itu almarhumah Julia Perez. Oh, oke. Nah itu dia gigih banget tuh, karena kan dulu gue sempat kayak lagi hektik banget. Dia ngontak gue nggak bisa, terus udah gitu Berkali-kali pasti kayak gitu ya. berkali-kali sampai akhirnya aduh kesian juga nih gitu. Maksudnya kayak kesannya gue sombong banget kan. Yaudah deh ayo gitu. Ternyata begitu dia foto pertama kali dia langsung suka, akhirnya setahun bisa 4 kali gitu dia foto. Akhirnya 5 malah kali. sering banget ya. Sering banget. Kalau yang bikin lo grogi gitu, karena lo misalnya ngefans banget gitu sama dia. Ada kalau grogi banget pertama kali motret Krisdayanti. Mbak Kade ya. Ya, tapi padahal sebenarnya kan dia kan orang kan sangat menyenangkan ya. Tapi kan gue gak kenal awalnya. Jadi yang gue tahu dia kan diva. Yeah. Terus kayak nomor 1 di Indonesia, dan dari SMP 3 tuh gue emang ngefans sama dia. Kebayang dong, maksudnya mau motret orang ini. Betul gak? Dia telepon aja gue udah gemeter. Pas dia kontak itu gue udah gemeter buat album Ratu Cinta waktu itu. Oke. Terus dari situ pas ketemu orangnya tuh udah gue grogi banget. Studio gue rapiin, udah kayak mau datang raja aja gitu kan. Gue rapiin semua. Begitu datang ternyata orangnya Baik humble. banget, humble dan orangnya emang heboh gitu. Jadi kitanya cairnya gampang banget sama dia. Bawa makanan, ibu-ibu banget lah gitu. Iya. Oh baik banget gitu. Jadi emang beda sih. Oke, itu idola yang sudah kesampaian di foto. Kalau idola atau objek foto kayaknya gak enak nyebutnya. Idola atau mungkin seleb atau siapapun yang sebenarnya lo pengen banget foto tapi belum terrealisasi sampai harinya, ada gak Mas Rio? Kalau seleb sih mungkin Anggun belum oke. kesampaian ya. Jauh ya. Jauh di Paris. Dan masih belum ada jodohnya aja kayak Padahal kemarin dia juga sempat datang ke Indonesia datang kan. ya buat acara The jadi Voice, juri kan iya. ya. Nah, tapi kayak belum dapat timing yang pas aja untuk motret dia gitu. Jadi Mbak Anggun ya. Iya. Coba Mbak Anggun please. Mbak. Mau gue nonton. Mungkin bisa bikin virtual photoshoot kali ya. Lagi Wow. musim kan Nggak, selama beratnya pandemi. itu adalah dia suaminya kan fotografer. Oh gitu ya. Jadi mungkin dia ngeliat gue, suami gue juga bisa bikin nih Gue gitu. kira si Mas Bule itu musisi loh. Enggak kan fotografer. Fotografer ya, oke. Oke, kalau misalnya andaikan nih tiba-tiba bangun, nelfon lo kring-kring gitu. Terus kayak, Rio gue siap difoto sama lo. Lo pengen bikin konsep seperti apa sih buat dia? Kalau buat Anggun sih aku kebayangnya memang Indonesia sekali gitu. Mungkin yang berhubungan dengan budaya kayak mungkin dengan kain-kain. Karena kan ton kulitnya, rambutnya, wajahnya itu kan emang sebenarnya Iya, sangat iya. Indonesia, Indonesia walau dia banget tinggal ya. di sana ya. Itu dan dia bisa pertahanin itu rambutnya aja bahkan gak pernah dia cat Ya. gitu. Always black. Selalu hitam. Iya. Ya, makanya jadi iklan sampo ya. Bener. Pakai shampoo lain. Mas Rio, kalau misalnya buat fotografer ya mungkin lo salah satu suara dari banyaknya sekali fotografer zaman sekarang ya. Kan sekarang nih eranya orang udah bisa jepret-jepret pakai smartphone. Iya. Itu tuh sebenarnya menjadi sebuah hal yang baik atau enggak sih untuk Baik, kehidupan fotografi? bagus banget. Bagus menurut gue dengan adanya smartphone itu mempermudah orang. Iya. Bahkan anak kecil aja bisa ngabadiin sesuatu, nenek-nenek pun juga bisa. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kan lihat aja nenek-nenek di jalan gini-gini kan. Ya kan maksudnya jadi dulu profesi itu susah banget karena harus benar-benar orang yang profesional yang bisa megang kamera baru bisa ngabadiin. Kalau sekarang segala umur bisa dan menurut gue itu Tapi bagus. sebenarnya dengan kecanggihan teknologi kamera-kamera tersebut kan mereka bisa dapat high quality photos kan. Iya. Dengan smartphone saja. Itu tuh sebenarnya bikin fotografer jadi ketar-ketir gak? Enggak lah ya pasti ya. Enggak sih karena Karena yang tetap dijual tuh bukan Bener. kualitas gambarnya aja Bener. tapi matanya kan. teknik sebenarnya kan dengan dia smartphone canggih zaman sekarang bisa aja sih menghasilkan kualitas yang bagus, tapi tetap aja untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus itu kan banyak aspeknya. Iya. Ada juga taste, Iya.
ada juga hasil finalize-nya, editingnya Ya. gitu. Jadi memang nggak cuma dari gadgetnya aja Tuh sih. dengerin Billy Friends. Jadi fotografer itu tugasnya bukan cuma motret aja. Jadi kayaknya nama panjang lo jangan Rio Motret deh. Rio konsep motret edit. Semuanya jadi satu. Semuanya jadi satu. Oke. Nah ini ternyata gue disuruh sama teman-teman di sini untuk ngetes ide out of the box Rio Motret dengan subjek foto. Yang pertama. Tadi objek foto sih ya. Subjek foto ya. Yang pertama Ibu Susi Pujiastuti. Kira-kira kalau misalnya Ibu Susi difoto sama seorang Rio Motret. Ini bener-bener kita tes konsep dalam waktu hitungan detik aja. Oke, Pirates Caribbean. Cepet ya. Kebayang Aduh. langsung kan? Kebayang langsung. Karena emang cocok ya. Dia kan ratu lautnya Indonesia ya guys ya. Yang kedua Cak Lontong. Aduh, nah ini susah nih. Mungkin perwayangan gitu masih cocok sama dia. Karena dia emang salah satu ikon suku Jawa ya Iya. di Indonesia. Oke itu. Saya kebetulan jadi asistennya. Dia ngomong konsep, saya yang kasih tahu. Bener. Ya, kebetulan ini disuruh juga nanya untuk band saya sendiri, Run. Colorful. Ya, itu sudah menjadi keseharian kami. Selalu warna-warni. Oke, tambahan lagi siapa ya? Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi mungkin lebih ke yang berbawa aja karakter, Iya sih. Pasti black and dengan white, Apa namanya? Elegancy ya? elegansi. Iya, Kan nggak iya. mungkin dia didandanin aneh-aneh juga. Oke, kalau misalnya gue minta lo fotoin Adul. Waduh. Mungkin Adul karena karakternya menurut gue ya, karena dia karakternya cheerful, bisa dibikin agak playful sih. Mungkin bisa sirkus. Oh lucu tuh. Ya kan? Iya. Tepuk tangan dulu buat Rio Motret. Kayaknya dari tadi gue mencoba untuk ngasih yang Aneh-aneh. Aneh-aneh Gak kejawab KKI, aja sekalian tuh. KKI. Boleh. Lo sebenarnya diem pengennya yang belum kesampaian bukan bangun kan? KKI. KKI kan. Mas sekarang gimana lo menanggapi kalau tadi kan soal smartphone-nya ya, soal kualitas gambar dari smartphone-nya. Tapi zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh jago banget juga ngedit nih. Benar. Ini kita ngomongin soal social media Benar. ya. Pada akhirnya banyak yang suka bilang kayak kok yang di foto maksudnya beda. Munculnya beda. Lu tuh gimana menanggapi hal kayak gitu? Sebenarnya lu pro atau enggak sih ngelihat orang tuh jago banget ngedit? Untuk diri dia sendiri kan maksudnya ya. Mungkin- Self branding lah ya. Ya untuk self branding ataupun juga mungkin untuk ya segala macam hal kan jadi kayak ada jadi dunia tipu-tipunya gitu Mas. Selamat datang di dunia Selamat tipu-tipu. datang di dunia tipu-tipu. Menurut gua sih sebenarnya sah-sah aja karena ini kan untuk sosmed dia sendiri. Cuman kalau gua pribadi lebih baik hindarin hal seperti itu. Oke. Karena ibaratnya kayak kita berbohong kan gitu. Apalagi kalau misalkan yang dijual adalah wajah lo Iya. gitu. Kalau misalkan cuman buat iseng doang ya udahlah. Kalau lo bukan siapa-siapa terserah. Tapi kalau misalkan lo memang menjual wajah lo dan performance lo keseluruhan untuk sebuah brand atau misalnya buat endorse atau buat apa, kan nanti pas lagi lo muncul orang kaget gitu. Oh ternyata kulitnya beletuk gitu. Itu bahasanya. Terus ternyata nggak mancung, ternyata Definisi beletuk tuh boleh kasih tahu nggak sama Beli Friends apa? Gue baru denger sekali loh seumur hidup gue. nggak maksudnya mungkin kulitnya nggak sebersih yang kan Oke, sekarang kan oke. banyak banget filter yang Iya, membuat orang nggak usah make up aja udah jadi cantik Iya, atau iya. jadi ganteng gitu. Tapi pas muncul loh Beletuk. gitu, beletuk. Iya, kurang lebih gue paham sih maksudnya. Gak usah dijelasin juga gak apa-apa deh. Nah, kalau lo tuh sekarang sebenarnya lebih fokus di artikel-artikel foto lo, lebih fokus untuk brand kah atau untuk wedding? Wedding kayaknya enggak. Wedding masih sih tetap, tapi lebih bukan ke nomor satu ya? pre-wedding. Oke, lebih ke pre-weddingnya. Kalau weddingnya memang Ya, ya, setahun ya. ini kan agak kurang ya. Dan fashion ya pasti ya? Fashion pasti. Iya, ada rencana nambahin fokus-fokus yang lain ya Mas? Kan orang juga banyak tuh yang suka kayak Makanan. kita ngelihat di kayak National Geographic kan foto-foto tentang alam itu kan juga menarik banget ya Iya. sebenarnya. Nah itu dia. Sebenarnya dulu sempat tertarik ke arah situ. Cuman Dan memang suka jalan-jalan lagi. iya. Hmm. Ada sih snap-snap kayak gitu. Cuman memang kalau foto alam itu kan butuh kesabaran. Jadi kayak kita nunggu Momen. timing, Ya. momen bagus, nunggu binatang lewat, nunggu airnya berjernih. Jadi itu yang gua nggak sabarnya di situ. Lo coba di taman safari deh Mas, lo gak perlu nunggu binatang lewat. Emang lewat mulu. Bener sih. Tapi ntar ada juga mobil di sana. Mm-mm. Lo punya saran gak buat teman-teman yang mungkin emang lagi merintis karir di dunia fotografi gitu Mas Rio? Buat teman-teman yang lagi ngerintis mau Apa aja sih? ngerintis dunia fotografi, yang pasti lo harus punya kamera, ya kan? Iya. Kalau nggak kamera ya mungkin smartphone yang canggih. Ya mungkin kalau misalnya belum bisa beli sendiri mungkin bisa pinjam atau Pinjem bisa atau sewa, pinjem ya. jangan kelamaan, ntar jadi HM.
Terus yang penting punya gadget itu antara kamera atau smartphone. Terus dari kamera atau smartphone yang kita punya nggak perlu mahal, bisa dimaksimalin dengan explore, dengan belajar angle dari situ. Ya mungkin gadget yang nggak mahal pun asal angle-nya bagus, taste kita bagus, pencahayaan lightingnya juga bagus, pasti bagus hasilnya. Tuh dengerin ya. Pokoknya buat lo yang mungkin sekarang masih ngerasa kayak foto lo biasa aja, itu perlu proses lah ya Mas Rio ya. Benar. Maksudnya lo juga untuk bisa sampai ke cara berpikir fotonya jepret langsung bagus, itu juga takes time kan? Benar. Kan gue juga startingnya dari 2014, berarti sekarang udah 17 tahun. 2004 maksudnya? 2004 sorry, kok 2014. 17 tahun ya? 17 tahun. Udah SMA kelas 1 lah itu ya. Udah seumur KTP. Udah akil balik gitu. Yes. Nah lo waktu dulu pertama kali, jepretan lo pertama kali seumur-umur, itu lo ngejepret apa dan hasilnya seperti apa? Pertama kali. Masih analog atau udah digital? Analog. Analog ya? Justru awal-awal gue motret itu lebih ke orang lewat, naik sepeda, mobil-mobil gitu. Jadi pas belajar pertama emang justru ke landscape sama ke human interest kayak gitu. Jadi kayak kita ke pasar-pasar motret-motret. Seorang Rio Motret berarti pernah juga ya kayak anak-anak zaman sekarang foto-foto di kota tua. Sering dulu. Pasti ya. Dulu justru kayaknya menurut gue areanya banget. Iya justru dulu kota tua itu lebih kayak pusat fotografi banget dan belum seramai sekarang. Lebih nyaman di sana. Iya. Jadi kita bawa model gitu rame-rame foto masih dapat angle bagus. Kalau sekarang banyakkan fotografer dibanding modelnya di sana ya. Bener. Apanya dijepretin tau gak? Iya kan ada Pokemon, ada kuntilanak. Ada yang gitu, manusia silver. Manusia silver, iya. Dah, sekarang Blibli Friends gak cuma Mas Rio aja yang dapat hadiah panci, tapi kamu juga bisa dapat hadiah. Bukan panci tentunya, Blibli Friends. Tinggal jawab di kolom komentar siapa yang paling cepat dan benar, dia bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama, apa nama pameran foto yang dibuat oleh seorang Rio Motret yang udah dikonsepkan jauh sebelum waktunya ya. Berapa tadi? Di tahun ke-8 dan baru dilakukan di tahun ke-10 ya. Anniversary 10 tahun berkarir Rio Motret di dunia fotografi. Yang kedua, Mas Rio pernah jadi SPB untuk event apa di Jakarta? Di Jakarta kayaknya eventnya ya banyak. Banyak sih, tapi yang kayak eventnya Jakarta ya kayaknya cuma satu sih ya. Tinggal lanjutin aja tuh belakang. Tambahin fair. Oke, Mas Rio, untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang, gue yakin lo pasti along the way ketemu sama orang-orang yang berjasa juga buat lo. Berperan penting buat kesuksesan lo hari ini. Kalau lo boleh pilih satu nama dan lo telepon, kira-kira lo bakal nelpon siapa untuk ngucapin rasa terima kasih lo? Yang pasti orang yang support gue dari kecil sampai sekarang itu ya nyokap sih. Karena gue deket banget sama nyokap gitu. Nyokap, lo masih sering ketemu nyokap? Masih tinggal bareng atau? Masih serumah ya? Lo mau telepon nyokap lo gak? Boleh. Just to say thank you. Oke. Karena di sini memang ada part thank you call. Oke, sebentar ya. Speakernya dinyalain ya. Tapi jangan joget. Wah, speaker apaan tuh? Tiba-tiba terus gue lagi diteriakin nih. Tadi ditelepon lagi naik sepeda katanya. Lagi olahraga. Bener, soalnya napasnya terengah-engah ya. Ini gitu lagi ya. di loudspeaker nih Mi. Halo Mami. Halo. Hai, Halo. ini dari Blibli Roof Talks. Lagi ngobrol sama Rio. Gimana Mi? Kalau Mas Rio kan kalau di depan kamera kan garang tuh ya kan. Jebret. Ngarang-ngarahin orang. Kalau di rumah gimana sih Mi? Kok di rumah gimana tuh Mi? Baik. Pokoknya saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan ya. Wow. Ya, anak Rio itu penuh pengertian, perhatian, kasih sayang, dan bikin bangga orang tua. Wih. Kok ini kayak udah di skrip ya? Jangan-jangan lo tadi lo kirimin ya skripnya ya? Enggak. Kok enggak. Mami mau say thank you karena udah selamanya udah support Rio dari kecil sampai sekarang dan selalu mendukung semua kerjaan dan apapun langkah yang aku ambil gitu. Iya, Mami juga terima kasih. Rio udah jadi anak yang baik, membanggakan, dan perhatian sama Mami. Untung Mami gak ngomong macam-macam ya. Mi, tapi pengen tahu dong Mi, kalau misalnya tadi kan semuanya hal positif ya Mi ya. Kalau yang paling bikin sebel dari seorang Rio Motret tuh apa sih Mi? Apa Mi yang bikin sebel? Dia kalau udah mau sesuatu harus. Terakhir kali pengen apa Mi? Mau apa harus
dapet. Oh, itu kan bagus dong, Ya, ambisius. ya. Ambisius. Ambisius. Benar. Udah, Udah, apalagi? oke. Mami mungkin kalau sekarang Mami kepengennya naik sepeda lagi kali ya. Kayaknya dia lagi break mau main sepeda lagi ya, Mi. Oke Mami, thank you Mami. Thank you ya, Mi. Yuk. Oke, bye. Siapa nih? Nino. Ya, Dah. dadah. Ya udah ya. Selamat olahraga Mami. Dah. Oke, Mas sebelum kita lanjut agak seret kita minum dulu yuk. Oke. Ada kopi dari Cafino. Wow, Cafino. Gue ini pecinta kopi loh. Oh iya? Iya. Coba Iyalah, ya. lo pasti banyak begadang juga ya. Hmm. Fotografer itu dari mulai lo shoot model atau objek foto atau subjek foto sampai akhirnya jadi karya yang bakal lo deliver tuh kira-kira makan waktu berapa lama sih? Kalau dibilang makan waktu lama sebenarnya enggak. Cuman mungkin antrian kerjaan kitanya yang bikin itu lama. Sebenarnya Ya, kayak sih. banyak banget seleb yang foto tempat gue pada saat dia ganti baju kedua. Baju pertama udah naik di Instagram gue gitu. Jadi Oh iya? kadang-kadang kayak Itu udah Udah. dengan final edit? udah. Cepet banget lo Makanya mereka ngeditnya. suka gini, wow magic ya. Kadang-kadang bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan waktu yang sebenarnya mungkin sekitar seminggu udah bisa jadi atau 2 minggu. Tetap cepet ya. Tetap cepet ya. Thank you banget Mas Rio Iya. sudah hadir di sini. Dan buat lo semua Beli-Beli Friends, ingat apa yang gue dapat dari seorang Rio Motret hari ini adalah kerjalah terus sampai nama belakang lo berubah jadi nama profesi lo. Iya kan? Rio Motret gitu. Sekarang kalau orang jadi sebenarnya itu taktik lo juga nggak atau nggak? Itu bukan taktik. Karena kan itu kan bikin orang jadi punya top of mind juga kan. Yes, benar. Ingat fotografi itu Motret itu Rio jadinya. Nggak sengaja sebenarnya. Gue cuma nyari Akun. nama account. Yang available. Kok tahu aja sih. Iya nama akun kan pasti untuk sosial media. Rio foto udah ada, Rio potret udah ada, Rio fotografi udah ada, Rio moto. Semua tuh udah ada. Lu nggak pernah mencoba pakai nama asli lo aja ya? Susah diingat orang aja. Oke. Orang aja manggil nama asli gue suka salah. Beneran. Kan karena Salah satunya kita Lafalnya susah. tadi Rio Wibowo. Terima kasih tim. emang banyak yang mempermudah dengan manggilnya Rio Wibowo gitu. Cuman nama asli gue itu kan Syahari. Orang manggilnya suka Sah, apa iya. Hari, Iya, apa iya. Syah gitu. Jadi mereka bingung. Iya. Akhirnya yaudah Rio aja panggilnya gitu. Akhirnya lo dapet lah tuh si akun Rio Motret dan Rio keterusan Mot- sampai sekarang. Sampai sekarang. Tuh, mulai dari sekarang ya. Walaupun mungkin sekarang lo belum sesukses Rio Motret. tapi profesi lo daripada sebelum diambil orang nama lo sama kayak orang lain bikin sekarang akunnya. Oke. Dari Mas Rio ini sekarang kita punya number one card. Ya. Ini adalah sebuah kartu berisi message di dalamnya. Yang lucunya beban seorang host di acara Roof Talks ini adalah menyampaikan isi message-nya. Ya. Tapi gak boleh cuma ngomong. Suruh milih antara nge-rap kek, nyanyi kek, atau Wow. pakai bahasa isyarat boleh gak? Yuk musik. Oke ya. Wow. Siapa yang gak kenal Rio Motret? Calon pengantin antri buat dijepret. Karyanya oke bikin kita geleng kepala. Kok bisa ya fotonya bagus gila. Oh, siapa sangka dulu dia sales panci. Hampir kerja jadi TKI di luar negeri. Wow. Dulu bayarannya 50.000. Kalau sekarang wah mau tahu aja lo. Susah juga ya kalimatnya ya. Rio emang pekerja keras. Oh, terus berkarya Rio Motret. Indonesia bangga punya dirimu. Indonesia bangga punya Rio Motret. Gila. Yeah. Terharu gue jadinya. Beban banget tau gak? Gue dari tadi dibilangin, Mas nanti kata produsernya jangan nge-rap ya, nyanyi aja. Wah, Wow. makasih ya. Tapi kok bisa ya tiba-tiba ada nada dan dia bisa tiba-tiba udah bikin lagunya gitu. Hebat loh. Kan mendengarkan nada nyanyi Mas. Wow. Oke ganti, nama akun gue Nino nyanyi ya abis ini ya. Thank you so much Mas Rio. Thank you banget buat kalian juga yang udah nonton. Semoga sesi ini bisa menjadi sesi yang berkesan buat lo, buat kita semuanya. Beli-beli Friends karena kamu. Satu. Buat Beli-Beli Friends jangan lupa subscribe YouTube channel Blibli.com dan semua sosial media Blibli. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang pastinya sama kerennya seperti Rio Motret dan punya story about becoming number one setiap hari Jumat. See ya.